Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada kala yang bikin kita pertemuan di udara. Sekali lagi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Biarlah malam hari ini suami saya harus berhenti, tidak ada lagi pekerjaan. Itu guncangan yang luar biasa bagi kami keluarga. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Kami berdua berdoa, papa saya pada saat itu juga ada. Kami berdoa, Tuhan, saya dan anak-anak dan papa saya sudah sampai di kota Duri. Lalu apa yang harus kami lakukan dengan keadaan seperti ini? Dan akhirnya saudara, dengan saya tenang berdoa, saya minta kekuatan dari Tuhan supaya tidak panik dalam keadaan guncangan saudara. Pertama saya berusaha minta kekuatan dari Tuhan. Pertama adalah kita minta kekuatan. Lalu pada saat saya berdoa, berserah Tuhan apa yang harus kami makan. Sampai kami tidak ada apa-apa saudara. Lalu saya kasihan kepada orang tua saya juga. Terus akhirnya saya bilang gini, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong berikan jalan keluar. Kita tidak bisa mengandalkan manusia saudara. Lalu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya saudara tentang kisah Rut di pasal 2. Bagaimana Rut itu menantu yang setia mengikuti mertuanya saudara. Dia setia banget ikut mertuanya. Walaupun suaminya sudah meninggal, dia tetap setia ikut kepada mertuanya. Dia balik ke Yerusalem. Saya teringat kisah itu. Dan mereka dalam keadaan sukar, tidak ada apa-apa. Lalu Rut katakan kepada Naomi, biarlah saya ikut memungut jelai-jelai. Dan pada saat saya berdoa, Tuhan katakan kepada saya, apapun yang ada sekarang, apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu suami saya, Pak Gembala ini bersama anak saya yang pertama, mereka berjalan memungut botol-botol aqua, gelas aqua, keliling, dikumpulkan. Dapat 2 karung saudara, keliling kota Duri pelan-pelan. Mereka masukkan itu ke dalam karung. Kami tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Kami hanya berserah dan mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau berharap kepada siapapun, kepada manusia, tapi kami mau berharap kepada Tuhan. Kami mau mengikuti yang Tuhan mau. Bagaimana dalam keadaan situasi seperti ini, tidak mengandalkan siapa-siapa, hanya mengandalkan Tuhan. Pas suami saya pulang membawa botol aqua gelas, pada saat itu pas dijual itu harganya hanya 2.000 perak saudara. Tahun 2000 dan harganya 2.000 perak. Lalu saya cuma melihat uang itu, saya sedih, saya menangis. Tuhan apa yang harus saya lakukan dengan 2.000 perak ini? Naik oplet, kendaraan umum ke pasar itu 500 pada saat itu. Baliknya juga 500. Jadi saya cuma kesempatan belanja itu 500 perak. 1.000. Jadi 1.000 saya pakai untuk bayar oplet, pulang pergi, 1.000-nya lagi untuk belanja. Lalu Roh Kudus ingatkan kisah Rut, memungut jelai-jelai yang jatuh. Dan Roh Kudus katakan kepada saya, lakukan itu. Kamu gak usah pikirkan apa kata orang lain. Cuman antara engkau dan aku, keluargamu dan aku. Tuhan, aku mau lakukan apapun. Apapun yang engkau suruh, engkau tunjukkan, engkau teguhkan melalui firman-Mu, aku berani lakukan Tuhan. Lalu
pergi, saya ajak anak saya Edo, ayo Edo ikut mama. Saya kasih dia pegang bawa plastik saudara, satu plastik besar, ikut mama. Jadi saya berdiri ngantri untuk beli tahu. Hari ini tahu, besok pasti tempe. Seperti itu tiap hari saudara. Lalu saya bilang, Edo, sementara mama lagi ngantri mau beli tahu, Edo jalan tuh, lihat di pinggir-pinggir tukang jualan, itu ada ketimun yang jatuh, ada wortel, ada kentang. Anak saya yang kecil kan masih baby saudara ya, baru berapa bulan dia. Jadi makanya itu baru lahir, jadi harus betul-betul makanannya itu gak sembarangan selain ASI kan. Jadi saya langsung benar-benar saya bersama Edo memungut cabai, tomat, kentang, wortel yang jatuh, daun seledri yang jatuh dari orang-orang yang mengatur sayur-sayuran di pasar. Itu benar-benar saya lakukan seperti benar-benar kisah Rut. Roh Kudus cuma bilang lakukan itu. Anakmu akan bertumbuh sehat, Talita akan bertumbuh sehat, Edo bisa makan sayur sehat karena aku memberkatinya. Lalu saya kerjakan itu saudara. Pulang dari pasar, saya sudah membawa sayur-sayuran, cabai, tomat dan semuanya dengan sebungkus tahu. Nanti besoknya lagi, pulang lagi, sudah ganti ikannya tempe, sayur tetap saya dapat, ikan bumbu-bumbu dapat saudaraku. Saya nggak menyerah, saya tetap berjalan ikuti yang Tuhan mau, tanpa berharap kepada siapapun. Dan Tuhan memberkati kami dengan cara yang luar biasa saudara. Jangan pernah takut keadaan apapun yang kau alami hari-hari ini. Engkau berserah, jangan panik, lakukan saja, tanya kepada Tuhan, apa yang harus dikerjakan. Maka Tuhan pelihara hidup kita secara luar biasa. Mengalirlah mujizat demi mujizat dalam hidup. Haleluya. Haleluya saudara, puji Tuhan. Jadi itulah kesaksian saudara ya, gimana kami menghadapi sebuah kondisi yang begitu luar biasa saudara ya, baik secara rohani maupun jasmani. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sedang terpuruk, yang sedang tertekan, kami bisa bangkit. Dan bagaimana rahasia kami bisa mengalami kebangkitan baik rohani maupun jasmani. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, memenuhi di sekelilingku. ku rasakan hadirat-Mu, Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. ku ingin tetap di sini, Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah dan wajah-Mu. memandang indah wajah-Mu. Kata malam hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tidak ada kekuatan dan harapan lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah semua ini dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin hari semakin kuat, dan semakin hari kami semakin mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saat ini kita sedang berada dalam masa-masa yang disebut new normal, saudara, atau tatanan baru ya, kehidupan yang baru yang tidak sama dengan yang dulu, saudara ya. Nah, ini terjadi akibat adanya pandemik virus corona, saudara ya, atau COVID-19, saudara. Nah, itu berarti saatnya kita sekarang ya harus mempersiapkan diri kita memasuki yang namanya era baru, saudara. Memasuki yang namanya zaman baru, memasuki yang namanya new normal, saudara. Sesuatu yang dulu ya sebelum pandemik tidak kita lakukan, tetapi hari ini, saudara, kita harus melakukannya karena ini disebut dengan tatanan yang baru.
yang sudah diatur. Nah, saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara? Kalau dalam 3 bulan yang lalu, saudara, kita banyak melewati situasi-situasi yang sulit dan mungkin sampai hari ini, saudara ya, masih mengalami sebuah tekanan, kesulitan, apakah itu ekonomi, saudara, ya, apakah itu keterpurukan karena pekerjaan, saudara, sehingga kita merasa keletihan, kita merasa sakit, kita merasa kecewa, saudara ya. Nah, hari ini, saudara, saya mau berkata kita harus bangkit dari itu. Harus bangkit dari keterpurukan. Harus bangkit dari keletihan. Harus bangkit dari kekecewaan. Kenapa, saudara? Karena untuk menuju pada harapan yang baru di depan, saudara. Apa itu, saudara? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara harus hati-hati, saudara. Ya, jangan sampai keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini akan membuat engkau kecewa, akan membuat engkau sakit hati, akan membuat engkau marah, akan membuat engkau menyalahkan Tuhan. Kalau kita berada dalam kondisi seperti ini, saudara, saya mau berkata, ketika waktunya Tuhan datang, kita tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di awan permai. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Akibat kekecewaan, keterpurukan yang kita alami. Saudara, firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam 2 Tawarik pasal 31, saudara. Berbicara tentang Raja Hizkia, di mana setelah mengalami keterpurukan segala bidang kehidupan dengan di zaman rajanya Ahas, dia menggantikan Raja Ahas, saudara. Di zamannya Raja Ahas, di mana Raja Ahas sudah berpaling kepada Tuhan, saudara, melawan Tuhan dengan cara mereka mengikuti dan menyembah ilah-ilah yang lain. Sehingga Tuhan murka dan menghukum mereka. Menghukum bangsa Yehuda. Menghukum Raja Ahaz, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Seluruh sendi-sendi kehidupan mereka. Ekonomi mereka, saudara. Ya, hidup mereka mengalami kejatuhan. Mengalami keterpurukan. Nah, sesudah Raja Ahaz, Raja Hizkia menggantikan Raja Ahaz. Apa yang pertama kali Hizkia lakukan, saudara? Dia baru berumur 25 tahun menggantikan Ahaz pada waktu itu, saudara. Saat Raja Hizkia menggantikan Raja Ahaz, lihat, saudara, maka pada tahun pertama dan bulan pertama di pemerintahannya, apa yang dia lakukan? Ia mulai kembali membangun Yehuda, saudara. Dengan apa, saudara? Merestorasi, memulihkan. Apa yang dia pulihkan pertama? Hubungan dengan Tuhan. Apa yang Raja Hizkia lakukan pertama, saudara? Memulihkan kehidupan kerohanian bangsa Yehuda. Kenapa? Karena mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Saudara, Hizkia tahu penyebab keterpurukan bangsanya yang diakibatkan oleh ketidaksetiaan pendahulunya dan bangsanya kepada Tuhan, di mana mereka mengikuti ilah-ilah lain dan menyembahnya, sehingga Tuhan murka dan menghukum mereka, saudara. Karena itu, saudara, Hizkia memulainya dengan memulihkan. Yang dia pulihkan adalah bait Allah, yang dia pulihkan adalah rumah Allah. Dia merestorasi semuanya, saudara. Kenapa? Karena rumah Tuhan pada waktu itu telah ditutup dan telah terbengkalai, saudara. Saudara, saya mau berkata begini, saudara. Hizkia mengumpulkan semua para imam, orang-orang Lewi, menyucikan diri mereka, menyucikan bait Allah. Karena sepanjang pemerintahan Raja Ahaz, ya, Raja Ahaz menutup semua rumah-rumah ibadah, menutup dan terbengkalai, saudara, rumah-rumah Tuhan. Karena itulah Hizkia memulihkan itu, saudara. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Sudah berapa lama kita meninggalkan rumah Tuhan, saudara? Gereja Tuhan. Dan kita sedang masa persiapan untuk kembali lagi bergereja. Saya mau berkata begini, saudara. Mari kita pulihkan rumah Tuhan. Amin, saudara. Kita restorasi rumah Tuhan itu kembali, saudara.
Hadirkan kembali penyembahan-penyembahan yang dahsyat di rumah Tuhan, di gerejamu. Hadirkan kembali saudara penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran di gerejamu. Sebab itu saya selalu bilang saudara, terus kita rindukan untuk kita bisa beribadah kembali seperti dulu di rumah Tuhan. Dan memang sudah tidak lama lagi saudara. Karena itu mari kita mempersiapkan semua itu dengan baik. Menjelang masa yang baru, new normal, tatanan yang baru. Maka kita harus benar-benar mengatur, memulihkan rumah Tuhan yang akan kita pakai untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Hizkia, ya, ia melakukan apa yang baik, saudara. Dia melakukan apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Sehingga di dalam 2 Tawarik pasal 31 kalau saudara baca, ia mencari Allahnya dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Tuhan, saudara. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, semuanya dia lakukan dengan segenap hati. Sehingga segala usahanya berhasil. Demikian firman Tuhan. Saudara lihat. Mari kita kembali saudara ya. Untuk memulihkan, merestorasi rumah Tuhan. Menata kembali rumah Tuhan. Bukan hanya bangunannya saudara. Tetapi juga bagaimana membangun pujian dan penyembahan di dalamnya. Menata kembali pujian dan penyembahan. Menata kembali pelayanan di gereja dengan baik saudara. Dan firman Tuhan berkata ketika Hizkia melakukan itu saudara. Alkitab mencatat di dalam 2 Tawarik pasal 31, 20-21. Segala usahanya berhasil. Saudara saya mau bilang begini. Berapa banyak yang hari-hari ini kita kehilangan mata pencarian. Berapa banyak hari-hari ini kita kehilangan pekerjaan. Berapa banyak hari-hari ini kita kehilangan usaha. Saudara saya mau bilang. Tidak lama lagi. Semua gedung gereja dan tempat peribadatan akan dibuka. Mari saudara curahkan hati dan pikiranmu. Untuk tertuju kepada rumah Tuhan. Bukan hanya bangunannya saja saudara. Tetapi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melayani dan menyembah Tuhan dengan benar. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan memberkati saudara. Apa yang akan terjadi? Semua yang hilang Tuhan akan kembalikan. Usahamu, pekerjaanmu, ekonomimu. Tuhan akan membuat itu semua berhasil. Yang setuju katakan amin. Saudara, karena itu saya mau bilang begini saudara. Mari kita introspeksi saudara. Ya, memang kita sudah hampir 3 bulan ini mengalami tekanan, keterpurukan, hilang pekerjaan, secara ekonomi kita habis-habisan, ya, mengalami tekanan dalam keluarga, saudara ya, karena di PHK, saudara ya, ditutup semua usaha-usaha kita, ya, dengan alasan karena adanya pandemi COVID-19 ini, saudara. Tapi malam hari ini, saudara, saya mau ingatkan kembali, saudara. Jangan-jangan, saudara, mari kita introspeksi diri. Semua keterpurukan yang kita alami hari-hari ini, saudara. Jangan-jangan, saudara, bukan hanya karena pandemi COVID-19 ini. Jangan-jangan, saudara, keterpurukan kita ini, saudara, dalam segala hal, saudara. Itu jangan-jangan diakibatkan karena kelalaian, karena kesalahan kita sendiri, karena ketamakan kita dulu, karena kesombongan kita dulu. Saudara, mari kita introspeksi diri kita malam hari ini. Saudara, saya mau bilang begini. Jangan-jangan juga keterpurukan kita atau apa yang kita alami hari-hari ini, kita telah mencapai titik dasar yang paling luar biasa. Apa itu saudara? Kita sudah berpaling dan menjauh daripada Tuhan. Saudara, kita tidak fokus, tidak mengarahkan diri kepadanya. Kita banyak melakukan kejahatan di rumah Tuhan, melakukan kecurangan di rumah Tuhan, melakukan ketidakadilan kepada sesama. Saya mau bilang begini saudara, kalau kita mengalami kondisi seperti ini, kita nggak punya jalan yang lain.
Nggak ada jalan yang lain yang bisa membawa engkau bangkit dari keterpurukan. Maka malam hari ini saya mau berkata saudara, satu-satunya untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita adalah bagaimana kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita merestorasi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus berpaling dan kembali pada posisi atau keadaan kita semula. Bertobat, saudara. Saudara boleh bertanya malam hari ini, apakah selama ini sudah benar cara-cara kita beribadah kepada Tuhan? Cara-cara kita menghormati Tuhan? Cara-cara kita memperhatikan orang lain? Apakah itu sudah benar? Jikalau hubungan kita baik sebagai individu dan gerejanya Tuhan, hubungan kita nggak beres, saudara, atau hubungan kita belum dibereskan, saya mau bilang begini, saudara, jangan berharap akan ada pemulihan. Jangan berharap saudara akan bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan keadaan akan semakin buruk, saudara, kalau saudara nggak memulihkan hubunganmu. Keadaan akan tambah parah, saudara. Bahkan akan semakin terpuruk, yang sulit sekali untuk bisa bangkit. Dan mungkin, maaf saudara, tidak akan bangkit lagi alias tenggelam untuk selama-lamanya. Saudara, itu yang sangat menakutkan bagi kita gereja Tuhan. Karena itu saya mau berkata, saudara, saatnya kita bangkit. Yang setuju katakan amin. Bangkit dari keterpurukanmu. Keluar dari masalahmu. Keluar dari masalahmu. Ampuni, lepaskan pengampunan. Lepaskan semua, keluar dari kekecewaanmu. Saudara, saya mau bilang begini, tinggal menghitung hari lagi kita akan kembali dalam aktivitas, saudara. Akan kembali bergereja seperti dulu, saudara. Walaupun tetap di dalam new normal, saudara. Akan kembali bersekolah, bekerja. Ya, kita akan beribadah, saudara. Dan lain-lain aktivitas lainnya. Ya, walaupun dalam tekanan atau dalam tatanan yang baru, yaitu new normal. Saudara, saya mau bilang begini. Itu semua, saudara, dapat ditentukan. Saudara mau bangkit dari keterpurukan malam ini, saya mau berkata. Maka ditentukan bagaimana engkau mau berubah. Terutama hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan keluarga, dengan sesama belum beres, beresin, saudara. Kalau saudara masih memendam kekecewaan, kepahitan, lepaskan pengampunan. Kalau dengan sesamamu sudah beres, saudara, maka lakukan pemberesan, pemulihan dengan Tuhan. Saya mau berkata begini, saudara, kita lihat teladan Hizkia. Dia merendahkan hati, dia mencari Tuhan dengan segenap hati, sehingga Tuhan membuatnya berhasil. Saudaraku, ingat baik-baik. Kita harus bangkit. Yang setuju katakan amin. Saya nggak pernah berhenti untuk menyampaikan setiap kali bahwa kita gereja Tuhan sudah berada di masa persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi saya mau bilang, saudara, perbaiki kelakuan kita. Perbaiki karakter kita. Perbaiki dan pulihkan hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman-teman. Dan yang terutama, saudara, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena saya mau berkata begini, saudara. Kelak nanti ketika Tuhan datang untuk menjemput saudara dan saya. Selama kita masih berada di dalam keterpurukan, kita tidak bangkit, kita masih kecewa, kita masih sakit hati, kita tidak mau mengampuni, saudara. Maka sangat sulit bagi kita untuk bisa mengalami rapture, untuk bisa mengalami pengangkatan bersama Tuhan. Saudara, Yesaya pasal 4 kalau saudara baca ayat 8 dan 10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, firman Tuhan katakan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita.
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara, saya mau berkata malam hari ini, kalau engkau sedang mengalami keterpurukan, kalau engkau sedang mengalami kekecewaan, kalau sedang mengalami hantaman yang berat masalahmu, saya mau berkata, saudara, pulihkan hidup, pulihkan sesamamu, dan engkau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampunilah aku. Maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Karena itu malam hari ini ambil keputusan untuk berkata kepada Tuhan, aku mau diperbaharui dan aku mau dilepaskan dari setiap keterpurukan. Dan malam hari ini aku mau bangkit bersama Tuhan. Dan percayalah, saudara, engkau akan keluar dari masalah, dari keterpurukan. Sebab ketika engkau memulihkan, mengampuni, kau datang kepada Tuhan minta ampun, kau membereskan semua masalahmu dengan sesamamu, maka percayalah, Tuhan akan tolong engkau untuk keluar dari jalan sesulit apapun yang hari-hari ini engkau alami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Doa. Puji Tuhan, terima kasih saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Kita beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bangkitlah dari keterpurukan kita. Sebab Tuhan ada. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Saudara, terima kasih. Saudara sudah mengikuti live streaming ini. Sampai ketemu pada hari Sabtu, saudara, ya, dengan jam yang sama, ya. Dalam satu minggu kita 3 kali, ya, program Sahabat Raja, setiap jam 7:30 malam, saudara, ya. Dan kalau saudara ada pokok doa yang mau didoakan, saudara boleh WA kami, ya, atau saudara bisa messenger kirim, ya. Nanti kita akan menopang di dalam doa. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergairah sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin. Bapak Immanuel, terima kasih tetap setia mengikuti siaran langsung.
sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Sampai ketemu lagi ya buat Ibu Dice Said ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Shalom juga buat Pak Immanuel ya. Dan hari Sabtu 7:30 malam. Terima kasih atas semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.